Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa yang lagi membeli rujak untuk Nana. Di sini Nana juga lagi menunggu di dalam mobilnya Dewa sambil menungguin suaminya membeli rujak. Tiba-tiba Nana sangat kaget melihat ada mobil Bu Farah di tengah rel kereta api. Nana juga langsung tidak banyak basa-basi, dia juga langsung turun dari mobilnya. Lalu Nana juga langsung lari menuju ke mobilnya para buana yang ditaruh oleh Panopal di jalan rel kereta api dan keadaan para buana pingsan. Di sini terlihat Dewa juga masih dia tidak sadar bahwa istrinya dia pergi untuk menolong para buana. Lalu juga sampailah ke mobil para buana, dia juga langsung menggedor-gedor kaca pintu mobilnya para buana. Tapi di sini para buana Tiat masih belum sadar dari pingsannya. Nana juga panik karena melihat tiba-tiba ada kereta api. Lalu di sini Nana juga pas sudah ada kereta api, dia juga mencari cara untuk memecahkan kaca mobilnya para buana. Dia juga langsung mengambil pentungan. Lalu sini dia mendapatkan pentungan yaitu besi tergeletak di jalan. Langsung dia juga tidak banyak basa-basi, langsung memecahkan kaca pintu mobilnya para buana. Lalu sudah pecah, Nana juga langsung membuka pintu mobil itu dan langsung Nana juga masuk ke dalam. Pas sampai masuk ke dalam mobil, di sini Nana juga panik karena dia belum lancar dan belum bisa kena mobil. Di sini juga dia juga pas melihat ke sebelah kiri, kereta api sudah tambah dekat. Dia juga langsung tolong-tolongan minta tolong karena dia tidak tahu bagaimana ini mobil ini karena dia belum lancar. Lalu di sisi lain Panopal yang memantau mobilnya para buana. Di sini dia juga sangat kaget Nana menyelamatkan para buana. Dia juga langsung lari menuju ke Nana untuk mengasih tahu. Di sini juga singkat cerita sampailah ke Nana. Di sini Panopal ngomong kepada Nana, udah kamu turun ya, biarin perempuan itu mati, nah, kata Panopal. Tapi di sini Nana juga kekeh, dia juga akan menyelamatkan si para buana yaitu mertua yang jahat. Lalu Panopal juga tidak ada pilihan lain karena kereta api sudah mendekat. Dia juga langsung mendorong mobilnya para buana dan singkat cerita mobil para buana juga dia lolos dari kereta api itu. Lalu Nana juga sangat senang karena dia telah menyelamatin mertua yang jahat itu. Pas sudah dia selamat dari kereta api itu, dia juga panik bagaimana ini harus memberhentikan mobil ini. Lalu di sisi lain Dewa yang pas ke mobil dia sangat kaget Nana tidak ada, melihat ada mobil kencang melaju menuju ke dirinya. Dia juga sangat kaget bahwa itu adalah Nana. Lalu di sini Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia langsung menarik gerobak yang ada di pinggir jalan untuk menghadang mobilnya para buana yang melaju kencang. Singkat cerita di sini mobil para buana juga bisa berhenti karena dihadang oleh gerobak itu dan Dewa juga langsung menuju kepada Nana. Lalu Nana juga langsung turun dari mobilnya para buana. Lalu dia juga ngomong kepada Nana, kenapa kamu kok ada di mobilnya mama? Ada apa ini? Kata Dewa. Di sini kok Nana juga dia ngomong kepada Dewa, dia menyelamatin para buana. Di sini Nana sudah ngomong kayak gitu kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget langsung menuju ke mobilnya para buana. Terlihat para buana yang ada di dalam mobil dia yang sudah sadar. Dia sangat kaget melihat ada Dewa sama Nana. Lalu dia juga langsung turun dari mobilnya. Sampai dia pas turun di sini Dewa juga ngomong kepada para buana, kenapa mama kok bisa ada di rel kereta api, ada apa? Kata Dewa. Di sini terlihat para buana juga dia ngomong kepada Dewa, saya mau dibunuh oleh Panopal, saya dibikin pingsan dan saya ditaruh di jalan rel kereta api, ini gara-gara Panopal laksana, kata para buana. Tapi dilihat Nana langsung dia juga nyempat, dia juga langsung ngomong kepada Dewa sama para buana, itu bukan Panopal, kita justru harus berterima kasih kepada Panopal yang telah menyelamatkan saya sama mama, karena Panopal yang telah mendorong mobil ini dari jalan rel kereta api itu. Lalu di sini Dewa juga masih dia juga ke dasar anak mama. Di sini dia juga tidak mendengarkan omongan istrinya. Lalu Panopal yang melihatin dari kejauhan, melihat Nana lagi dimarahin oleh para buana, dia juga dalam hatinya, saya akan mencari lagi cara untuk melenyapkan kamu parah. Tunggu aja tanggal mainnya, kata Panopal sambil dia pergi.
Lalu di sini Dewa juga langsung dia juga ngomong kepada para buana, dia juga mengajak para buana pergi pulang dari tempat itu. Singkat cerita sampailah ke rumah buana. Di sini juga Dewa Nana sama si Nurus tunjuk para buana. Pas sudah sampai datanglah si Lipia sama si Brokokroni. Lalu si Lipia sama si Brokokroni juga dia nanya kepada para buana yang terlihat para buana yang masih pucat dan shock, dan di sini juga para buana juga menceritakan semuanya. Lalu si Lipia juga sangat kaget mendengar cerita itu, dan si Lipia juga dia ngomong kepada Dewa, pokoknya Kak Dewa harus ngasih pelajaran kepada Propal, kata si Lipia. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada si Lipia dan mamanya, dia akan datang ke rumahnya Propal, tapi terlihat Nana juga dia akan membela bapaknya, tapi di sini Nana tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar Nananya di sini sosokan dia akan membela mertua jahat. Singkat cerita Dewa sama Nana juga pergi dari rumah buana sampailah ke kontrakannya, dan dia juga turun. Lalu Dewa juga suruh masuk kepada Nana karena dia akan pergi ke rumahnya Penopal. Di sini Nana juga tidak bisa menghadangi Dewa yang lagi marah. Singkat cerita Dewa juga sampailah ke rumahnya Penopal, dan di sini Penopal juga dia ngomong kepada Dewa, ada apa lagi kamu kesini Dewa, kata Penopal sambil dia geram. Terlihat Dewa juga sambil dia geram kepada Penopal, dia juga menceritakan semuanya bahwa Penopal telah mau membunuh ibu saya, kata Dewa kepada Penopal. Lalu Penopal dia ngomong kepada Dewa, saya tidak harus menjawab pertanyaan kamu, mendingan kamu pergi dari sini sebelum saya menghabisi kamu, kata Penopal sambil dia juga pergi dari hadapannya Dewa. Pas Penopal pergi masuk ke dalam, Dewa juga dia mengejar Penopal, tapi di sini anak buahnya Penopal tidak tinggal diam, dia langsung menghajar Dewa, dan terjadilah perkelahian antara Dewa dihajar oleh anak buahnya Penopal. Di sini Dewa juga dia tidak mampu, dia juga langsung nyuksruk di bawah karena dihajar oleh anak buahnya Penopal. Lalu anak buahnya Penopal juga kepada Dewa ngomong, mendingan Pak Dewa pergi dari sini, kata anak buahnya Penopal. Sebelum Penopal tambah marah kepada Pak Dewa, kata anak buahnya Penopal. Di sini juga Dewa juga dia langsung pergi sambil dia memegang perutnya karena dihajar oleh anak buahnya Penopal. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar sampailah ke kontrakannya si Alia Seattle, dia sambil membawa makanan. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat si Alia Seattle sudah terkapar pingsan di dalam kontrakannya. Langsung dia juga mendobrak pintu kontrakannya si Alia Seattle. Lalu Pak Fajar juga dia panik, dan di sini Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi, langsung mengangkat si Alia Seattle dibawa ke rumah sakit. Lalu di sini juga langsung dimasukkan ke mobilnya untuk menuju ke rumah sakit. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit membawa si Nurus tunjuk si Alia Seattle yang pingsan di kontrakannya karena telat makan. Lalu pas dia lagi menunggu di ruang tunggu, tiba-tiba dokter keluar, dan Pak Fajar juga langsung menghampiri dokter menanyakan keadaannya si Alia Seattle. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobat disolat kalau Mimin itu suka mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.